Pemirsa, ekonomi kawasan menjadi sorotan dalam acara Gateway to ASEAN 2025 yang digelar di Singapura Kamis lalu. Para ekonom memandang konektivitas antar negara dan penguatan rantai pasok regional akan menjadi kunci menuju ekonomi ASEAN yang lebih tangguh. United Overseas Bank atau UOB menyelenggarakan acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2025 pada Kamis lalu di Sands Expo Convention Center, Singapura. Acara ini membahas strategi memperkuat ekonomi regional di tengah tantangan global dan geopolitik yang terus berkembang. UOB menilai besarnya potensi pertumbuhan ASEAN masih belum sepenuhnya tergali, khususnya dalam perdagangan intraregional. Hal ini diungkap oleh Head of Group Wholesale Banking and Global Markets UOB, Frederick Chin. But one thing we forgot to look is that within ASEAN, for 3.7 trillion US dollar GDP, less than 30% are intra-ASEAN trade. So there's tremendous opportunity upside for ASEAN to even do intra-ASEAN trade. And there are strategic challenges, as I highlighted. The key one being there are a lot of non-tariffs barriers for us to realize the full potential. But I'm very glad, amid all this tariff uncertainty and the intense economic rivalry between US and China, that forces ASEAN to put some urgency to forge a closer cooperation. UOB melihat konektivitas antar negara di kawasan bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan. Bagi Indonesia, peluang itu semakin terbuka di tengah upaya pemerintah memperkuat industri manufaktur dan logistik melalui hilirisasi. UOB Indonesia pun berperan dalam menarik investasi asing dan membantu pelaku usaha lokal terhubung dengan rantai pasok regional. Indonesia itu merupakan country yang saya rasa dengan populasi kita dan juga resources kita sangat menarik untuk investor asing masuk. Ya, jadi sekali lagi sebagai bank regional, ya memang tugas kita ini adalah membawa investment ke Indonesia dan juga membawa trade flow. Ya tadi kalau misalnya kita lihat di conference ini kan kayak ASEAN dengan China itu kurang lebih sudah 1,5 triliun dolar nih. Ya, jadi kalau misalkan Indonesia itu bisa katakanlah berperan 10% aja itu udah 150 billion dolar gitu ya. Dan kita lihat masih kayak beberapa tahun ini yang juga kita sangat aktif itu di hilirisasi ya. Kalau kita lihat seperti komplek di WDB dengan di Morowali ya, kita play a lot of part. Ya, saya rasa sih perusahaan-perusahaan Cina itu banyak sekali yang menjadi klien kita yang juga katakanlah mengekspor downstream daripada produk yang diciptakan. Meski potensinya besar, ekonom menilai negara-negara ASEAN masih perlu meningkatkan produktivitas dan efisiensi untuk bersaing di kawasan. Vietnam dan Malaysia menjadi contoh negara yang sukses menarik investasi berkualitas dan meningkatkan nilai tambah industri. Di sisi lain, Indonesia dinilai perlu memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan agar pertumbuhan ekonominya lebih berkelanjutan. Jadi memang yang pertama adalah produktivitas, itu kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia sedang berjalan, tapi tentunya butuh waktu yang tidak sebentar. Makanya untuk meningkatkan pertumbuhan, contohnya mau di atas 6%, memang bisa lewat meningkatkan apa yang dinamakan investment to GDP ratio-nya dinaikkan. Nah, ini butuh sumber daya bukan hanya manusia, tapi butuh 3 hal, yaitu sinergi antara para pembuat kebijakan, yang kedua reformasi struktural dalam hal pembenahan seperti contohnya birokrasi, legalisasi, dan lain sebagainya. Ketiga, yang paling penting adalah mendalamkan pasar finansial Indonesia. Kita butuh uang untuk investasi, untuk melancarkan kegiatan ekonomi. Jadi dengan ketiga hal ini, menurut saya kita juga bisa seperti ekonomi lain di Asia Tenggara. Dengan nilai perdagangan yang mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat, sinergi dan konektivitas regional dipandang sebagai kunci untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia berikutnya. Dari Singapura, Nurul Zenita, Adi Nugraho, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.